Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melewatkan sebuah kesempatan? Misalnya saat kita ingin sekali menonton acara tertentu di televisi, tetapi ternyata jadwalnya sudah lewat, jam tayangnya sudah lewat. Atau misalnya bagi kita sekalian yang sering membeli barang secara daring atau online, ada diskon nih, tetapi memiliki batas waktu tertentu, dan kita juga melewatkannya. Bagaimana perasaan kita sekalian? Kurang lebih mungkin ada rasa penyesalan. Aduh, seandainya saja saya tidak melewatkan kesempatan itu, pasti saya lebih berbahagia. Ada benarnya, ternyata saat orang berkata kesempatan tidak datang dua kali. Artinya saat kesempatan itu dilewatkan, belum tentu akan kembali atau terjadi lagi. Namun, bagaimana jika kesempatan itu kita ciptakan sendiri? Ambil contoh, bisa jadi dalam hal-hal tertentu kita bisa menciptakan suatu kesempatan. Misalnya, saat kita tidak punya waktu untuk menghabiskannya bersama dengan keluarga kita, saat seringkali kita berkata, aduh udah nggak sempet nih. Mari kita belajar tanda kutip memaksa diri untuk meluangkannya. Atau saat kita tidak ada waktu untuk memperhatikan pola makan kita yang kurang sehat misalnya. Mari juga dengan sengaja membuat jadwal makanan yang baik dan menu yang sehat juga. Atau contoh-contoh lain yang bisa kita tambahkan. Memang ada kesempatan-kesempatan yang bisa terlewat dan berada di luar kendali kita. Tapi ada juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita atur, bahkan bisa kita ciptakan sedemikian rupa. Dalam surat Roma 12 ayat 17 dan 18, Paulus memberikan nasihat-nasihat bagi jemaat di kota Roma. Paulus menulis demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menarik sekali, Rasul Paulus menggunakan kata sedapat-dapatnya. If possible, jika memungkinkan. Artinya ada sebuah undangan untuk secara aktif menciptakan momen demi momen di dalam hidup ini untuk hidup damai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya tentu berbeda dengan ala kadarnya. Ala kadarnya terkesan pasif dan menyerah dengan keadaan. Ya udahlah, apa boleh buat. Sebaliknya, sedapat-dapatnya bersifat aktif dan ada semangat yang gigih untuk menciptakan sebuah momen, membuka kesempatan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita telah dikaruniakan waktu yang baik oleh Tuhan. Namun mungkin tidak semua dari kita secara sadar menciptakan kesempatan-kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Maka mari kita ciptakan kesempatan itu. Dan dengannya mari belajar juga menciptakan momen-momen yang baik di dalam hidup kita bersama. Jika masih diberikan bagi kita waktu untuk bekerja, mewartakan kasih Kristus yang luar biasa itu, maka mari kita mengerjakannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami melewatkan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat buat sesama. Hari ini kami menyadari tugas panggilan kami untuk senantiasa menyatakan kebaikan, untuk senantiasa menyatakan kasih Tuhan yang besar. Dan kami juga belajar untuk secara aktif menciptakan momen-momen baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan kami boleh membagikan cinta Tuhan itu kemana saja, kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bila sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku
pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.